Masya Allah, Alhamdulillah akhirnya edit video landscape lagi setelah beberapa bulan. Ini tuh fokusnya aku ke video potret. Ya guys, ini tuh video lama sekali sebenarnya ya guys. Ini tuh video di bulan Januari pas aku baru pulang ke Jawa atau pulang ke Banyuwangi. Oke, tapi aku nggak mau ceritain apa yang ada di dalam video ini ya, mungkin nanti sedikit-sedikit lah ya. Nah, aku di sini mau ceritain alasan aku keluar dari kantor, alasan aku keluar dari kerja kantoran, dan nggak kerasa udah hampir 1 tahun aja aku jadi full ibu rumah tangga. Dan apa iya ini yang dinamakan shock culture? Rela tinggalin gaji 4.500.000 sampai 6 juta per bulan demi kesehatan mental. Halo guys, ketemu lagi dengan aku. Ikutin kegiatan aku hari ini. Kok kegiatan aku sih, cerita aku hari ini. Oh ya guys, aku nggak bakalan sebut perusahaannya, dan buat teman-teman yang tahu di mana aku kerja dulu nggak usah sebut juga ya guys. Oke, aku mau mulai ceritanya ya. Kenapa aku bilangnya keluar nggak resign? Yaps, memang aku keluar gitu aja dari kantor guys. Niatnya awalnya aku mau niat baik-baik resign, dan aku udah ngajuin resign, tapi karena ada sesuatu kejadian yang membuat aku, ya mungkin karena udah aku capek juga di situ, akhirnya hari itu juga di jam itu juga setelah kejadian aku keluar dari kantor, aku langsung pulang dan aku nggak pernah datang lagi ke kantor sampai sekarang. Sebelum ke topik pembicaraannya, aku juga mau ceritain awal aku ke Bali. Yaps, aku tuh kerjanya di Bali. Tapi pertama ke Bali aku nggak langsung jadi karyawan kantoran, melainkan menjadi karyawan pabrik ya guys. Nah, pertama kali aku datang atau pertama kali aku join jadi karyawan pabrik itu skalanya masih home industry, dan di sana aku juga nggak ada kontrak kerja, jadi langsung kerja gitu aja guys setelah interview. Karena nggak ada kontrak kerja, otomatis sudah nggak ada job desk-nya juga kan guys. Jadi aku pertama kali kerja itu ngikutin apa yang dilakukan senior-senior, dan juga ada beberapa teman aku yang waktu itu yang baru join. Jadinya ya kita ikutin aja apa yang disuruh sama senior-senior gitu loh guys. Singkat cerita, setelah beberapa bulan aku join di perusahaan atau di pabrik itu, yang tadinya untuk pabriknya itu masih di rumahan, pindah ke pabrik ya yang bener-bener kayak pabrik besar gitulah guys. Karena memang waktu aku join itu ternyata lagi proses pembangunan untuk pabriknya gitu loh. Aku join di perusahaan itu di tanggal 1 Oktober 2018 dan pindah ke gedung atau ke pabriknya itu di bulan Desember kalau nggak salah kemarin, itu barengan pas ulang tahunnya gitu loh guys. Ulang tahun produknya gitu loh guys. Oh ya, ini kita ke video dulu. Nah, ini tuh aku kan mau hapusin video-video yang ada di HP aku, dan aku inget masih punya video ini. Kalau misalnya aku hapus gitu aja kan sayang. Pemandangan yang masya Allah indahnya, bagusnya ini nggak mungkin aku cuman lihat sendiri guys. Salah satu tempat wisata yang populer di Indonesia bahkan di mancanegara. Yaps, ini tuh Kawah Ijen. Oh ya, ini tuh aku nggak ikut naik ya guys, karena aku ini kedinginan sama Cancan sama bapak. Aku memilih untuk di tenda aja. Ini yang naik adik bontot aku dan adik aku yang cowok. Memang sih aku pesinin nanti di atas waktu lagi mendaki bikinin aku video ya. Tapi baru sempet aku edit ya, karena salah satunya mungkin gara-gara shock culture juga guys. Halo guys, hari ini mama dan Nantela dan om dan bapak dan Canda itu ke gunung. Jadi gunungnya itu indah dan pemandangannya juga indah ya. Tapi aku mau sih, tapi agak susah-susah sih dan capek nanti. Jadi aku di tenda aja deh. Maaf ya guys, iklan dulu seperti biasa. Ini aku pas voice over ditemenin sama bestie aku atau Canda. Oke, kita lanjut. Sebelum ke shock culture, kita lanjutin cerita aku waktu di Bali dulu ya. Dan setelah beberapa bulan pindah ke pabriknya yang ke gedung besar itu, aku dan bapak merencanakan untuk menikah guys. Sebenarnya aku tuh nggak mau cepet-cepet atau nggak mau buru-buru, tapi dari keluarga si bapak maunya yaudahlah ya cepetin aja gitu. Karena aku dan bapak mau merencanakan menikah, ya aku ketemu sama bapak itu di perusahaan itu ya guys. Bapak di bagian kantornya, aku masih di bagian produksinya. Dan informasi yang aku dapat dari salah satu staf kantornya bahwa katanya itu nggak boleh ya suami istri kerja di situ. Alhasil ya udahlah ya, mau nggak mau kita harus resign salah satunya. Dan awalnya bapak yang mau resign, Pak Su yang mau resign, tapi sama salah satu CEO di sana atau di perusahaan tersebut nggak boleh. Akhirnya aku yang ngajuin resign, tapi pas ngajuin resign juga ada dramanya guys. Jadi pas aku resign itu, aku ajuin lah surat resignnya ke salah satu, katanya sih itu kepala produksi itu kan. Terus pas aku ajuin surat resignnya, aku disuruh ke CEO nya langsung.
Akhirnya aku langsung ke CUU-nya karena aku tuh ngajuin lisen hari ini dan besoknya langsung mau pulang ke Banyuwangi, dan lusanya itu acara nikahku guys. Yaps, aku pulang ke Jawa atau pulang ke Banyuwangi itu di H-2 aku mau nikah. Dan pas aku ke CUU-nya itu kayak kebingungan gitu loh guys, kok ngasih surat resign langsung ke aku mungkin gitu ya. Nah, aku di situ bilang bahwa kalau misalnya disuruh sama mas-mas yang di sana langsung ke CUU-nya. Yaps, di sana tuh aku manggilnya mas, nggak ada yang Pak, ada lah ya yang dipanggil Pak, tapi nggak semuanya guys. Ya, termasuk ke CEO-nya kita itu di sana atau kita karyawan manggilnya Mas juga guys. Nah, di situ CEO-nya bilang, "Aku nggak mau terima surat resignmu, tapi kita ngobrol lah besok aja," gitu kan. Terus aku bilang, "Mas, besok aku mau ke Jawa, aku besok udah pulang. Terus baliknya kapan?" gitu kan. Ya mungkin nanti seminggu lagi baru balik ke Bali gitu kan. Wah, lama ya gitu katanya si Mas CEO-nya itu. "Iya Mas, soalnya 2 kali acaranya di Banyuwangi dan di Surabaya," aku gitu. Nah, setelah acara yang di Surabaya baru aku balik ke Bali aku gitu. Dan masnya di situ bilang, "Ya udahlah, nanti kita setelah kamu di Bali kita omongin lagi, kita bicarain lagi tentang ini aku pegang tapi aku nggak terima ya untuk resignmu," gitu kan. Dan singkat cerita aku udah balik ke Bali lagi. Nah, di situ masih EU-nya itu beneran nyari aku guys dan bilang ke Pak Su gitu kan, ke Bapak. Nah, waktu itu kan aku udah nggak masuk kerja setelah aku nikah dan ngajuin resign itu, aku nggak datang lagi ke perusahaan itu gitu kan. Kan nggak enak udah ngajuin resign tapi tiba-tiba datang lagi kerja gitu guys. Nah, ternyata di situ si Mas CEO-nya itu nyariin aku, nanyain aku ke Bapak, "Mana Melda?" gitu kan. Nah, si Bapak itu nggak mau aku kerja lagi guys, dan Bapak bilang taunya apa? Dibilang aku sibuk guys, padahal aku itu nggak ngapa-ngapain di kosan, cuman tidur makan gitu. Dan aku rayu Bapak supaya aku bisa kerja lagi. Ya, alhasil alhamdulillah Bapak iyain. Dan singkat cerita di situ ada salah satu temen pabrik ya yang habis lahiran gitu, dan aku mau jenguk anaknya. Nah, di situ kita teman-teman yang lain tuh nunggunya di pabrik. Alhasil aku kesanalah ke pabrik gitu guys. Dan di situ aku tuh dipanggil sama salah satu orang atau salah satu staff di sana. Kalau misalnya nanti itu kamu bakalan ditaruh di salah satu perusahaan yang lainnya atau tempat kerja yang lainnya gitu loh guys. Karena memang punya properti dan juga ada kebun jeruknya gitu guys. Nah, aku di situ kebetulan ditaruhnya di properti gitu guys. Nah, disinilah awalnya aku jadi pegawai kantoran atau karyawan kantoran. Dan di situ aku juga masih kebingungan. Pertama kali aku masuk jadi karyawan kantoran itu ada kali semingguan aku nggak ngapa-ngapain guys, karena memang untuk propertinya sendiri itu benar-benar masih merintis untuk manajemennya gitu loh guys. Oh iya, sama ya guys, pas pertama kali aku masuk jadi staf kantoran ini juga nggak ada job desknya dan nggak ada kontrak kerjanya. Dan itu aku kalau nggak salah di bulan Mei ya. Nah, di bulan Mei itu ada 3 orang staf, salah satunya aku. Bulan Mei di 2019. Jadi tepat kurang lebih mungkin 1 bulanan setelah aku nikah gitu guys. Jadi aku kerja lagi sebagai karyawan kantoran, masih di naungan atau perusahaan yang sama-sama dengan yang di pabrik tadi guys. Seiring berjalannya waktu ya udahlah ya, aku kerja seperti biasanya yang memang apa yang disuruh gitu kan. Nah, kan juga ditanyain sih sebelumnya udah pernah kerja di mana aja sebelum di Bali gitu kan sama yang interview itu. Dan aku bilang sebelumnya aku di Banyuwangi pernah jadi purchasing ya kan. Nah, di situ ya udah mungkin ya karena nggak ada job desknya dan nggak ada kontrak kerjanya itu tadi ya guys, jadi apa aja atau kerjaannya itu nggak nentu, apa yang dikasih ya dikerjakan, apa yang ada dikerjakan gitu guys, nggak jelas lah pokoknya. Dan just informasi aja ya guys, itu tuh propertinya kurang lebih kalau nggak salah kemarin ada 6 atau 8-an. Nah, di situ itu nggak satu tempat atau nggak satu lokasi gitu, jadi jauh-jauh gitu loh guys lokasinya. Nah, di situ di masing-masing lokasi atau di masing-masing properti itu ada yang namanya leader. Jadi aku tuh harus berkomunikasi sebanyak kurang lebih 5 atau 6 orangan. Setiap kali ada sesuatu itu aku harus sampein ke masing-masing leader yang ada di properti itu guys. Oke, berjalanlah 1 tahun ya guys, yang dimana di sana aku sebagai account payable, jadi bayar-bayar apa aja itu dari aku, termasuk dari listrik dan lain sebagainya gitu guys. Aku yang bayar-bayar, dan untuk nota-nota yang dari beberapa properti itu, 8 properti itu aku juga yang input atau aku yang ngerekap gitu. Jadi setiap bulannya itu aku pegang uang yang ratusan juta gitu guys di berangkas ya kan. Nah, karena di awal
awal itu aku juga ditanyain aku pernah jadi apa sebelum di Bali ya kan, aku ada sebut pernah jadi purchasing gitu ya guys. Nah di situ aku juga disuruh belanja lah ini itu keperluan villa, karena tuh waktu itu aku masih orang yang nggak enakan dan iya aja, jadi pas dikasih tugas ini itu, pas dikasih kerjaan ini itu aku iyain. Kalian tahu gajinya berapa? 2.500.000 guys, awal kerja jadi pegawai kantoran, pegang 8 properti dan harus berkomunikasi dengan banyak orang. Tapi di situ aku fan-fan aja, nyaman-nyaman aja, karena memang atasan aku enak diajak ngobrol, enak diajak komunikasi gitu loh guys. Jadi kalau misalnya kerjaan yang kayak gitu aku nggak masalah, yang penting aku nyaman gitu kan guys. Dan berjalanlah bertahun-tahun. Nah singkat cerita adalah kejadian lagi dimana atasan aku itu tiba-tiba udah nggak ngantor gitu guys. Otomatis kan ganti jadinya atasan aku ini guys ya kan, karena atasan aku sebelumnya udah nggak ngantor. Oke ya udahlah ya, aku jalan lagi, kerja lagi dengan yang kerjaan yang sama sebelumnya. Dan karena atasan aku yang sebelumnya itu tiba-tiba nggak ngantor, jadi kerjaan atasanku itu turunlah ke aku guys. Yang awalnya kerjaanku cuman account payable dan purchasing, ditambah lagi dengan kerjaan atasanku. Nah untuk kerjaan atasanku ini menyangkut tentang karyawan gitulah guys, kayak bisa dibilang HRD gitulah ya. Jadi BPJS itu atasanku yang ngatasin awalnya, dan juga penggajian. Jadinya kerjaanku ya nambah, yang di itu tadi HRD termasuk penggajian karyawan aku yang kerjakan guys. Dan untuk yang posisi ini kalau nggak salah kemarin itu gajinya udah naik jadi 3 juta atau 3,5 juta lah guys. Tapi guys kalian tahu itu aku hampir setiap hari stres rasanya guys. Karena apa? Karena kan ini properti ya. Jadi kalau misalnya ada tamu yang komplain atau tamu yang minta apa-apa, itu leader-leader itu larinya atau mintanya ke aku guys. Jadi kadang di jam pulang kantor atau di luar jam kerja itu aku masih dapat telepon atau dapat WA terkait dengan kerjaan gitu guys. Nah di situ aku masih ngerespon gitu kan, karena masih takut-takut dan nggak enakan itu tadi ya kan. Jadi mau nggak mau aku kalau misalnya meskipun di luar jam kerja ada yang nelpon atau yang nge-WA tentang kerjaan, itu aku masih respon atau aku masih balesin gitulah. Itu berjalan kurang lebih 1-2 tahunan lah ya. Aku di sana udah mau cepet resign, mau resign aja gitu, tapi aku masih berpikir nanti kalau misalnya aku resign aku mau kerja di mana. Karena saat itu aku itu masih ya aku males yang mau beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu guys. Terus aku tuh kan orangnya memang bisa dibilang introvert lah ya. Kalau misalnya ya aku tuh kayak takut mau ketemu dengan orang yang lain lagi, apa ya aku bisa beradaptasi dengan mereka gitu guys. Jadi mau nggak mau aku bertahan di situ. Dan aku sampai kesel sendiri gitu loh guys. Ini sebenarnya aku sebagai apa gitu loh. Soalnya itu apa? Kadang kalau misalnya ada tamu komplain kayak leader-leader itu ngadunya ke aku, padahal seharusnya itu ngadunya ke operational manager gitu ya guys. Karena kan itu bukan rananya aku kalau menurut aku ya, tapi karena nggak ada operational manajernya, jadi mau nggak mau leader itu komunikasinya atau ngadunya ke aku. Dan yang bikin aku makin stres itu kalau udah aku banyak kerjaan di kantor, ditambah lagi ada kerusakan-kerusakan, entah itu kerusakan bangunan atau kerusakan kayak misalnya AC di villa, itu aku yang ngurus guys. Belum lagi yang satu villa itu nanti rusaknya atau kerusakannya itu beda, entah di kulkas atau entah di TV, itu aku juga yang ngurus guys. Coba bayangin. Dan biasanya itu minta cepet, kalau bisa sekarang laporan kerusakan sekarang selesai gitulah guys. Waduh ini nggak kerasa udah 12 menitan aja aku ngoceh, tapi ini sebenarnya belum selesai guys. Gimana dong? Aku lanjutin aja ceritanya daripada nanti aku maju mundur lagi mau keluarin semua unek-unek aku selama aku kerja di Bali ya kan. Oke aku lanjutin ya guys, karena aku udah menggebu-gebu ini mau cerita semuanya. Nah tibalah kantor aku itu yang tadinya di Gianyar pindah ke Denpasar. Nah di situ aku juga berpikir, nah selama aku menjalani ya udah stres-stres itu, aku juga belajar gimana nih caranya supaya aku itu juga enjoy ngejalaninya, nyaman ngejalaninya tanpa berpikir ini itu, maksudnya jalanin aja dengan apa yang ada gitu loh guys. Jadinya tuh aku banyak belajar, aku cari-cari di YouTube gimana caranya supaya kerjanya itu nyaman, di tempat kerja itu nyaman gitu lah guys. Nah akhirnya karena kan waktu itu juga pindah ke Denpasar dari Gianyar kantorku, aku di situ juga jadinya di situ aku memberanikan diri, dimana kalau misalnya ada staff villa atau leader villa yang menghubungin aku di luar jam kerja, aku nggak mau angkat, aku nggak mau bales gitu guys. Sempet juga ada sih yang komplain ke aku, kok tadi malam aku nelpon nggak diangkat, kok tadi malam
malam aku WA nggak dibales, kok ini itu nggak dibales gitu kan intinya. Aku jawab di situ, itu kan di luar jam kerja gitulah guys intinya. Karena aku juga udah stres banget waktu itu, kayak aku tuh nggak punya waktu untuk keluarga aku sendiri. Aku cuman mikirin kerjaan aku juga berpikir ini kerja apa sih, ini apaan sih kok kayak gini gitulah guys intinya kan. Oh ya guys, aku pokoknya di video ini itu aku mau keluarin semua unek-unek aku selama aku kerja di Bali. Jadi buat kalian kalau yang bosen dengerinnya, kalian boleh kok keluar dari video ini atau kalian boleh skip video ini, oke? Oke, aku lanjutin ceritanya. Jadi setiap kali aku pulang ke rumah itu aku selalu marah-marah sama Pak Su, marah-marah sama Bapak, bahkan kadang Cancan juga kena marah guys. Karena efek dari kerjaan di kantor itu tadi. Kalau kalian berpikirnya kenapa aku nggak minta teman baru atau nggak minta untuk rekrut orang baru lagi gitu kan untuk ambil sebagian pekerjaanku. Nah ini tuh aku lupa gitu kan. Cuman seingat aku itu GM aku itu udah sempet nyariin gitu kan, yang katanya nanti bakal bantuin ngeringanin kerjaan aku gitu guys. Dan adalah orang baru gitu kan masuk cuk. Tapi ternyata bukannya membantu aku, tapi malah menambahi pekerjaanku guys. Dia datang sebagai manajer corporate HRD guys. Entahlah itu bener apa enggak ya penyebutannya. Nah di situ yang aku kira dia bakalan ambil alih bagian HRD dari yang aku pegang, tapi ternyata aku malah dikasih kerjaan-kerjaan HRD lah guys, yang dimana nanti aku disuruh laporan per minggu lah tentang masing-masing karyawan di villa-villa itu loh guys. Bayangin coba ada tambahan kerjaan lagi, gimana nggak pusing aku ya kan. Aku kerjakan sebisa aku. Nah di situ disuruh bikinnya itu laporannya pakai PPT. Disuruh bikin laporannya PowerPoint guys. Awalnya aku nggak mau kerjakan ya, cuman karena dia itu ngantornya di kantor tempat aku kerja ya, di kantor villa lah maksudnya ya kan. Di situ diminta dong laporanku, Mel mana laporannya? Ya udahlah ya, aku bikin sebisa aku masukin lah fotonya tanpa keterangan, cuman foto-foto aja. Padahal sama dia itu maunya dibagus-bagusin kan, memang kalau misalnya di PPT itu tinggal klik udah muncul tema-temanya apa gitu ya guys. Sengaja aku bikinnya itu cuman ya sebisa aku, yang cuman aku masukin fotonya ke PPT udah aku kumpulin gitu guys. Ternyata yang dia mau itu yang ada diagramnya lah, yang ya serapi mungkin dan lain sebagainya gitu lah. Sedangkan aku kan basicnya juga nggak ada HRD gitu kan. Nah dari situ dipanggil lah aku sama dia, karena aku kan bersebelahan gitu kan duduknya. Mel sini dong gitu kan. Cukup aku datang ke dia. Dan di situ aku tuh ditunjukin lah salah satu laporan yang dari properti lain masih di bawah perusahaan yang tempat aku kerja ya guys, karena kan memang punya beberapa usaha gitu. Karena aku kan kesel ya guys, mana kerjaanku yang lainnya juga banyak, belum ngurusin kerusakan gedung yang aku bilang tadi gitu kan. Nah, akhirnya aku di situ membantah kalau misalnya aku tuh nggak bisa kerjain ini semua kalau kayak gini caranya, gitulah intinya pokoknya guys. Nah, dia juga nggak terima dong. Dia bilangnya gini, aku sebagai atasan kamu, kalau misalnya aku perintahin apa, kamu harus kerjakan gitu guys. Dan aku dikasih peringatan SP lisan guys. Itu aku inget banget kejadiannya di Jumat sore. Terus aku tuh yang harusnya pulang jam 5 jadinya pulang jam 6 gara-gara aku dicelotehin sama dia. Dan Sabtunya libur, Minggunya libur, akhirnya di hari Seninnya aku ngajuin resign guys ke GM aku. Ini aku ngajuin resign yang pertama. Oke, akhirnya aku dipanggil lah sama GM, ditanyain alasannya kenapa. Terus aku bilang lah, cuman jeleknya aku di sini kadang itu kalau aku belum ngomong itu tiba-tiba air mataku udah turun, udah jatuh guys. Jadi aku cerita sambil nangis. Mungkin GM aku itu kurang jelasin apa yang aku omongin karena aku sambil nangis. Alhasil ya udah aku disuruh keluar dulu, dan GM aku ini manggil manajer corporate HRD itulah. Dan entah apa yang diomongin di dalam ruangan itu aku nggak tahu. Terus tiba-tiba aku juga dipanggil, dan di situ GM aku cuman bilang, oh ini cuman ada kesalahpahaman aja. Akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol bertiga, terus udah kan selesai, si manajer corporate itu keluar, aku masih di dalam ruangan GM-nya. Terus GM-nya bilang, udah ya Mel, ini selesai, ini clear, nanti kalau memang kamu butuh teman aku bakalan cariin gitu sih tanya GM-nya guys. Dan akhirnya aku itu nggak jadi resign. Terus sama GM aku disuruh istirahat, ambil cuti 2 hari gitu, tapi aku nggak mau karena aku ngerasa nggak apa-apa, aku nggak ada masalah. Cuman ya itu kemarin yang bikin aku jengkel karena aku itu membantah, tapi kenapa aku yang disalahin padahal ini tuh bukan kerjaanku guys. Oke, singkat cerita ada anak baru lagi nih yang aku kira bakal bantuin aku meringankan pekerjaan aku, tapi sama GM aku dikasih kerjaan baru bukan yang bantuin aku guys. Terus habis itu yang aku bilang manajer corporate HRD itu tiba-tiba udah nggak ngantor lagi, tiba-tiba nggak kerja lagi, nggak tahu masalahnya apa gitu kan. Dan tiba-tiba ada orang baru lagi yang katanya HRD-nya villa, tapi kok nggak ada ke kantor dan nggak ada minta
handover gitu loh guys. Jadi aku berinisiatif, aku chat duluan lah dia orangnya yang katanya HRD Villa. Terus aku bilang lah, aku WA kan, assalamualaikum, ini aku Imelda gitu kan, selaku HRD di Villa. Oh ya, kapan mau handover gitu kan guys. Tapi ternyata kalian tahu balasannya apa? Hah, maksudnya gimana gitu dong dibalasnya itu. Nah, aku makin bertanya-tanya dong kan gimana. Akhirnya aku ditelepon lah sama dia. Dan dia bilang, ya udah biarin aja ke kamu, biarin aja dulu di kamu untuk data-datanya, nanti kalau butuh baru aku minta gitu guys. Dan lagi-lagi ternyata dia HRD corporate guys, seperti yang sebelumnya. Tapi untuk yang kali ini lebih nyaman, lebih enak untuk diajak komunikasi dan ngobrol guys. Jadi aku di situ keluarin lah unek-unek aku selama di kantor gitu kan, dari yang kerjaanku banyak dan menumpuk, dengan maksud dan tujuan supaya kerjaan aku ini berkurang dan dia bisa membantu meringankan pekerjaanku dengan mencarikan teman atau mencarikan karyawan baru gitu guys. Paknya bilang iya nanti bakalan aku bantu Mel gitu kan. Oke lah, aku tunggu-tunggu tapi ternyata nihil guys. Malahan aku di situ ditambahin kerjaan, suruh ngerjain apa namanya itu, seperti yang aku bilang di awal, aku tuh nggak ada kontrak kerja, dan pas ada HRD corporate ini yang baru, dibikinlah kontrak kerja yang dimana aku yang disuruh ngerjain. Dan artian ngerjain itu ya ganti-ganti nama dan ganti-ganti beberapa apa namanya itu ya kontrak kerjanya lah. Aku kan nggak ngerti, jadi aku tuh takut-takut gitu pas ngerjain kontrak kerjanya ini bener apa salah yang aku bikin gitu guys. Dan masuk aku di situ juga tanda tangan kontrak guys. Tapi sebelum tanda tangan kontrak, aku tuh udah tanya sama GM-nya, ini aku sebagai apa gitu kan. Terus sama si GM-nya disuruh pilih, ya udah kamu pilih aja, kamu mau pilih yang mana. Karena kalau dari aku pribadi, aku ngerjainnya ada purchasing, account payable, ya HRD itu juga. Dan yang menurut aku juga itu bukan pekerjaanku, harusnya kerjaannya operasional manager ya kan guys. Akhirnya di situ yang punya aku ya aku tulis account payable dong, seperti yang awal dulu. Karena menurut aku itu yang lebih enak, lebih gampang, lebih nyaman ya kan. Tapi pas aku udah tanda tangan kontraknya itu kayak nggak berguna gitu loh guys, kayak yang iya cuman formalitas aja. Jadi itu apa yang ada di kontrak itu nggak ngaruh. Aku tetap kerjain apa yang aku kerjain, seperti purchasing, terus kerjaannya HRD, ditambah juga kerjaannya yang harusnya kerjaan operasional manager. Dan berjalanlah mungkin 2-3 bulanan lah kalau nggak salah dari kontrak itu. Dan itu juga yang aku tunggu-tunggu dari HRD corporate yang katanya mau membantu aku, mau cariin karyawan baru. Tapi aku tunggu-tunggu juga nggak ada apa-apa, alias nihil. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mengajukan resign guys, yang kedua kalinya. Karena di saat itu aku udah benar-benar yang mungkin ya capek, ya mental aku juga kena. Karena apa? Pas aku mau berangkat kerja itu rasanya males banget, dan pas nyampe di kantor itu aku nggak tahu mau ngerjain apa, yang pastinya cuman pengen cepet-cepet pulang aja gitu guys. Ya saking kerjaannya itu banyak banget, aku bingung mau ngambil yang mana dulu. Dan pas nyampe di rumah atau pulangnya ke rumah itu aku selalu marah-marah, entah itu gara-gara apa, entah hal kecil, hal sepele itu aku langsung marah-marah aja ke bapak guys. Oh ya, saat kejadian ini posisi gaji aku udah naik jadi 4,5 ya guys. Ya bukannya nggak bersyukur, tapi menurut aku itu nggak sesuai, nggak sebanding dengan apa yang aku kerjakan guys. Dan ditambah lagi kalau pas gajian kan aku yang transfer, dan di situ itu aku ngeliat dong gajinya leader-leader itu berapa, staff-staff itu berapa gitu kan. Yang bikin nyesek ada salah satu leader yang gajinya itu di atas aku guys, gimana coba. Dan biasanya mentok untuk bonusan di kantor itu paling besar yang pernah aku dapat ya mungkin 1,5 sampai 2 jutaan ya guys. Dan itu kayak cuma sekali 2 kali, karena kan juga setiap bulannya pendapatannya itu nggak sama ya guys. Sedangkan orang-orang villa pikir, leader-leader pikir gaji yang di kantor itu lebih besar dari mereka guys. Oke lah, kita lanjut aja. Ini udah 22 menitan. Aku mau langsung ke topik pembicaraan. Nah, beberapa hari setelah aku ngajuin resign ke HRD corporate itu, aku dapatlah kejadian yang menurut aku itu yang memang itu sebenarnya bukan kerjaan aku dan bukan tanggung jawab aku. Jadi itu ya, kan ada ulang tahunnya yang dari produk yang pabrik minyak itu tadi. Nah, untuk tiketnya itu tuh dijual guys. Nah, harusnya yang jual itu kan marketing. Nah, di situ kan aku sebagai account payable, terus purchasing, terus yang HRD, belum lagi ngurusin yang kerusakan-kerusakan villa gitu kan. Nah, harusnya kan itu janganlah dibebankan ke aku lagi gitu kan. Itu kan juga udah ada rananya sendiri-sendiri dan ada bagiannya sendiri gitu kan. Dan yang bikin aku jengkel lagi, orang yang dari pabrik yang bawa tiket itu
ke sana ke kantor itu nyarinya aku guys, sedangkan harusnya kan ke marketing gitu kan. Nah sengaja waktu itu aku masih istirahat makan di dapur. Pas ada tamu aku sengaja nggak keluar karena aku mikirnya mungkin nggak mau ketemu sama aku, toh itu paling juga bawa tiket untuk yang dijual. Jadi kan urusannya entah sama GM atau sama marketing villa gitu kan. Nah pas aku selesai makan dan orang pabrik itu pulang gitu kan, kita dikumpulin lah sama GM-nya di ruangan GM. Nah di meetingin masalah tiket itu, dan kalian tahu tiketnya itu dipegangin ke aku. Oke lah, mungkin karena alasannya aku yang pegang kunci berangkas, karena di situ disuruh naruh di berangkas. Oke lah, aku taruh di berangkas guys. Tapi aku di situ udah ngerasa ini pasti ujung-ujungnya aku juga yang bakalan ribet masalah tiket, dan bener aja guys. Situ aku udah males banget, aku nggak mau kan di tiketnya itu adalah band-band siapa aja gitu kan, terus apa aja di tanggalnya kan 2 hari. Nah mana yang untuk hari ini, mana yang hari itu, aku sengaja nggak terlalu menghiraukan karena aku berpikirnya ini bukan tanggung jawab aku. Tapi mau nggak mau, karena aku yang nyampein ke leader, aku yang bagiin tiketnya ke masing-masing villa, dan di situ udah pasti si leadernya itu nanya ini itu guys. Mau nggak mau aku nelpon lah akhirnya ke yang bawa tiket ke kantorku itu guys. Dan kalian tahu dia jawabnya, aku jengkel sekali pas denger dia jawab kayak gitu. Iya, aku kemarin cariin kamu tapi kamu nggak ada. Aku jawab lah, ngapain nyariin aku? Ini kan bukan tugas aku. Aku langsung gitu guys jawabnya. Terus dia jawab, ya nggak tahu, itu pokoknya gimana caranya harus dibagi-bagiin ke villa gitu. Dibagi-bagiin dalam artian kita disuruh ngejual tiketnya itu guys, dan ditarget pula. Dan aku dengar waktu itu ada kayak grupnya lah di WhatsApp gitu guys, terkait dengan penjualan tiket ini. Tapi yang dimasukin itu kayak marketing yang penjualan gitu guys. Nah untuk aku nggak dimasukin karena memang aku bukan bagian dari marketing kan. Nah singkat cerita, si marketingnya villa ini keluarlah ketemu agent guys, dan sama GM aku disuruh bawa tiket itu. Aku ambilin lah, diberangkaskan tiketnya. Udah nih marketingnya itu berangkatlah keluar kantor gitu kan. Nah beberapa jam kemudian marketingnya ini nelpon ke aku, Mbak mau ada yang beli tiketnya tapi pembayarannya ditransfernya kemana Mbak gitu kan. Harusnya dia sebagai marketing kan lebih tahu daripada aku ya guys. Terus aku bilang lah di situ, bapak kan ada grupnya di situ, coba deh tanya di grupnya aja. Aku juga nggak tahu, aku jawab gitu aja guys. Karena aku udah males ribet guys, dimana juga kerjaanku itu numpuk, masih banyak yang harus aku kerjakan yang lainnya. Dan kalian tahu tiba-tiba GM aku itu keluar dari ruangannya dan nanya, Mel itu kok marketingnya nanya di grup kayak gini. Terus aku jawab lah, iya pak saya yang suruh, aku bilang gitu guys. Dan dia marah dong si GM-nya ini, harusnya kan ke kamu dulu gitu guys bilangnya. Nah di situ aku langsung lah emosiku muncul juga guys. Aku bantah lah, masa pak semuanya harus aku yang kerjakan sedangkan kerjaanku juga banyak yang lainnya. Aku jawab gitu guys dengan ya mungkin nadanya juga yang agak tinggi juga sih guys waktu itu. Akhirnya si GM-nya itu juga marah, ya udah kalau misalnya kamu nggak mau kerjakan nggak usah dikerjakan semuanya gitu guys. Ya udah dari situlah aku marah, aku juga kebawa emosi. Akhirnya aku banting lah laci meja aku dan aku tinggal langsung pulang guys, karena aku ngerasa ini bukan kerjaanku, tapi kenapa aku juga yang disalahin. Makanya dari itu aku langsung tinggal aja semua kerjaanku di kantor. Cuman di situ kunci berangkasnya udah aku titipin ke temen aku, dan laptopku juga aku udah titipin ke temenku. Aku bilang aku mau pulang, aku nggak mau lagi kerja, aku bilang gitu guys. Dan kalian tahu teman-teman aku yang ada di ruangan situ, bahkan juga ada orang villa yang waktu itu ke kantor lagi setor nota, nggak ada yang berani mencegah aku pulang guys. Tapi aku nggak sejahat itu guys. Aku selesain kerjaan kantorku tapi lewat temanku, dimana temanku itu datang ke rumah buat aku handoverin gitu guys, tanpa ada orang yang tahu ya. Mungkin kalau misalnya video ini udah aku upload baru deh banyak yang tahu kalau dia nonton sampai selesai sih. Oke guys, untuk ceritanya yang alasan aku keluar dari kantor udah selesai, udah beres. Sekian itu ya guys. Dan untuk shock kulturnya nanti aku pisahin aja videonya ya guys, karena ini udah kepanjangan dan masih banyak banget yang bakalan aku ceritain tentang pengalaman aku selama aku di Bali. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Bye bye.